kelompok 6, 10 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Sandra Monica. Perkenalkan, nama saya Keisha. Perkenalkan, nama saya Aihan. Perkenalkan, nama saya Danda Fauji. Perkenalkan, nama saya Fikri Fadil. Di sini kami sedang akan mengamati dan mengolah sampah menjadi pupuk organik. Sekian dari kami. Bye-bye. I got questions. Perkenalkan, nama saya Keisha. Perkenalkan, nama saya Aihan. Perkenalkan, nama saya Fikri. Perkenalkan, nama saya Danda. Setelah penelitian yang kami lakukan kemarin, ternyata di sekolah kita ini Semaja masih belum bisa memenuhi 4R dan 5R karena di sekitaran sekolah kita tuh masih banyak sampah yang berserakan. Terus si lingkungannya juga belum bersih semuanya, termasuk di toilet juga masih banyak sampah. Nah, untuk itu kami di sini akan memproses dan merencanakan untuk membuat pupuk organik dari sampah daun dan rumput. Organik daun dan rumput. Daun dan rumput merupakan sampah terbanyak dari sekolah kita. Daun dan rumput. Oleh karena itu kita akan menjadikan sampah tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan, bagi lingkungan, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Untuk mengelola sampah tersebut menjadi pupuk diperlukan alat dan bahan. Alatnya yaitu 2 buah cangkul, 2 buah skop, karung, terpal, ember, paku, martil, gergaji, dan pengaduk. Bahannya terdiri dari satu karung daun kering, 1 ember air, 1 buntal tali plastik M4, plastik hitam, bambu, dan tanah. Gampang pembuatan pupuk organik dari sampah daun. Pertama, lahan atau ruang sebagai tempat meletakkan media pengomposan. Selanjutnya buatlah berupa kotak dan media. Selanjutnya lubangi kecil-kecil bagian bawah plastik sebagai tempat penyaringan air. Langkah selanjutnya siapkan daun kering dan daun basah. Jenis daun basah harus segar, jenis daun kering harus bersih. Setelah semua terkumpulkan, masukkan ke dalam ember, lalu cincang kecil-kecil. Setelah itu daun yang dicincang dilapisi dengan tanah sedikit. Padatkan air daun dan tanah
menggunakan skop dan siramkan EM4 yang dilarikan dengan air. Kemudian bagian atas ditutup menggunakan terpal atau plastik. Tutup media tersebut dengan rapat dan diamkan selama 3-6 minggu. Selama 3-6 minggu, cek suhu dan kelembabannya. Harus disiram sedikit air minimal 1 minggu sekali. Pengadukan secara merata bertujuan untuk meratakan proses pengomposan. Alokasi waktunya dari kelompok 5. Kan tadi ada cek suhu, nah bagaimana cara mengeceknya? Bukan dicek suhu, tapi suhunya teh harus stabil. Ya, gimana cara kalian tahu kalau itu dalam proses? Kan kalau lembab mah berarti dingin ya, nggak panas, jadi agak terhindar dari matahari. Apakah menggunakan alat? Tidak menggunakan alat, kan suhu ruangan bisa dirasakan oleh kita. Kan kita tuh menggunakan ember, ya ember teh ditutup, berarti otomatis cahaya matahari yang masuk teh akan menipis gitu, soalnya kan udah ada ditutup sama si penutup itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami izin undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Sandra Monika dan Keisha Aurelia. Saya Dana. Saya Fikri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan konsep gaya hidup berkelanjutan dan rencana gaya hidup berkelanjutan. Laporan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan konsep gaya hidup berkelanjutan. A. Informasi umum. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila bisa disebut juga dengan P5 yang diawali dengan P5 atau 5R dan 4R. Saat kita mengamati sekolah, ternyata di lingkungan sekolah kita belum memenuhi 5R dan 4R karena di lingkungan sekolah kita juga terdapat banyak sampah dan barang bekas yang berserakan. Pada saat itu juga kita sekalian memilah dan memilih sampah sesuai dengan karakteristiknya.
Sampah yang ada di lingkungan sekolah ada berbagai jenis, diantaranya sampah organik, anorganik, dan B3. Sampah yang paling banyak ditemukan di area sekolah adalah sampah plastik dan juga daun rumput. Pada kedua proyek kami merencanakan tentang bagaimana cara mengelola sampah organik. Daun dan rumput merupakan sampah terbanyak setelah plastik di sekolah kita yang bisa diolah menjadi pupuk organik. Dari rencana tersebut, tepatnya pada Jumat tanggal 17 Februari 2023, kita menjalankan aksi dengan mengumpulkan daun dan rumput yang ada di lingkungan sekolah untuk dijadikan pupuk organik. Cara membuat pupuk organik yaitu dengan cara pertama mengumpulkan daun dan rumput, terus memotong-motongnya hingga menjadi kecil dan diberi cairan PM4 dan diaduk di plastik dan kemudian dipindahkan ke ember dan tutup rapat agar terjaga kelembabannya. Untuk alokasi waktu membuat pupuk sekitar 2-4 minggu. Bagaimana gaya hidup berkelanjutan menurut kelompok kami akan mengusahakan warga Semaja untuk membawa bekal dari rumah sendiri. Dengan membawa bekal dari rumah sendiri bisa mengurangi sampah kemasan dan warga Semaja juga bisa menyesuaikan sampah tersebut dengan karakteristiknya. Selain itu juga warga Semaja bisa melakukan reboisasi di lingkungan sekolah agar sekolah terlihat lebih asri. Kita juga bisa menjadikan sampah plastik sebagai kerajinan yang bermanfaat. Salah satu contohnya dibuat menjadi bunga palsu dari sedotan. Cara terakhir dalam menerapkan gaya hidup berkelanjutan pada siswa adalah dengan cara memberikan apresiasi atas kerjasama dalam mengolah sampah. Apresiasi ini akan membuat siswa menjadi senang dan bersemangat untuk menjadikan sampah menjadi sesuatu yang berharga dan bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari kami.